Perkenalkan, nama saya Regina Pane, saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak atau yang disebut dengan Software Engineering. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah bahasa pemrograman. Jadi sebelum itu, bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan pada komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Bahasa pemrograman juga merupakan serangkaian himpunan yang di dalamnya terdapat aturan sintaks. Sejarah bahasa pemrograman berawal dari tahun 1815 sampai tahun 1852, di mana ada Lovelace atau yang sering disebut dengan programmer pertama di dunia menulis algoritma untuk analytical engine atau mesin hitung rancangan Charles Babbage. Walaupun mesin itu belum pernah jadi, idenya dianggap sebagai dasar pemrograman. Yang kedua itu ada di tahun 1940-an yang disebut dengan era mesin dan era assembly. Di sini bahasa assembly didefinisikan sebagai bahasa pemrograman tingkat rendah, di mana komputer pertama atau yang disebut dengan ENIAC hanya bisa diprogram dengan kode mesin atau angka biner 0 dan 1. Yang kedua, sulit dipahami manusia, muncullah assembly language. Di sini bentuk kode yang sedikit lebih mudah, misalnya ADD dan SUB. Yang ketiga, tahun era bahasa tingkat tinggi. Programmer butuh cara yang lebih simpel, maka lahirlah bahasa tingkat tinggi. Yang pertama ada bahasa Fortran atau Formula Translation. Ini digunakan untuk perhitungan sains dan untuk matematika. Yang kedua ada COBOL, dibuat untuk fokus ke bisnis dan administrasi. Dan yang ketiga ada LISP, digunakan untuk riset kecerdasan buat. Ini merupakan era dasar modern. Beberapa bahasa dasar modern lahir di era ini. Yang pertama ada BASIC. BASIC merupakan bahasa yang mudah dipelajari oleh pemula. BASIC sendiri merupakan singkatan dari Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code dan dikembangkan oleh Nicholas Wirth. Yang kedua ada Pascal. Bahasa ini dipakai di dunia pendidikan, dikembangkan di dunia pendidikan. Yang ketiga ada C. Ini merupakan bahasa yang menjadi dasar dari banyak bahasa modern. Selanjutnya ada Smalltalk. Bahasa ini memperkenalkan konsep Object Oriented Programming atau yang disebut dengan OOP. Jadi inspirasi bagi bahasa modern seperti Java dan Python. Selanjutnya ini merupakan era internet. Bahasa pemrograman di era ini dapat berupa yang pertama ada C++. Bahasa ini dikembangkan dari C yang mendukung OOP atau yang disebut dengan Object Oriented Programming. Yang kedua ada Python. Bahasa ini merupakan bahasa yang sederhana, jelas, dan populer sampai saat ini. Selanjutnya ada Java, PHP, dan JavaScript. Bahasa ini merupakan bahasa yang digunakan untuk web development dan sekarang jadi bahasa utama web. Selanjutnya
Selanjutnya di tahun 2000-an sampai sekarang merupakan era bahasa modern. Dirancang untuk lebih aman dan efisien serta sesuai kebutuhan industri saat ini seperti web, mobile, AI, cloud, dan lain-lain. Contohnya ada C++, ada C. Bahasa ini merupakan bahasa yang mirip Java, dipakai untuk aplikasi desktop, web, dan game. Selanjutnya ada Kotlin. Bahasa ini merupakan bahasa yang modern, ringkas, dan jadi bahan utama pengembangan Android. Jadi kesimpulannya adalah awalnya pemrograman sangat sulit dimengerti karena menggunakan kode mesin. Perlahan muncul bahasa yang lebih mudah dibaca oleh manusia. Bahasa pemrograman berevolusi agar manusia lebih mudah bicara dengan komputer. Ada satu quotes yang saya tahu, yaitu programming is not about what you know, but it is about what you want figure out. Ini merupakan dalam bahasa Indonesia, programming itu bukan tentang apa yang kamu tahu, itu melainkan apa yang kamu dapat cari tahu, begitu. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam video saya kali ini, saya minta maaf. Saya menerima koreksi di kolom komentar. Terima kasih.